Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Yang saya hormati Ibu Ketua dan para komisioner KPU Pandeglang, demikian juga Bapak-bapak para komisioner ataupun ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu, tentu saja teman-teman di sekretariatan baik di KPU maupun Bawaslu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 4. Yang pertama, saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KPU. Ini adalah ajang kita untuk deklarasi kampanye damai. Yang kedua, saya ingin sampaikan permohonan maaf. Semestinya di samping saya ada Haji Pujianto, calon wakil saya, tapi sejak kemarin malam dia kena diare, jadi otomatis kondisinya sedang diinfus. Dan kalau kesini khawatir mules terus bolak-balik. Jadi mudah-mudahan dia segera sembuh. Ibu bapak sekalian, berbicara tentang visi misi, tadi sudah disampaikan. Saya juga memperhatikan, nggak tahu ibu bapak memperhatikan tidak, visi misi dari 4 pasangan ini. Dari 4 visi misi yang kami buat, saya yang paling simpel, visinya adalah bangkit, maju, dan mandiri. Vision. Kenapa bangkit? Karena Pandeglang sekarang kondisinya sedang terpuruk. Pandeglang tidak sedang baik-baik saja, dulur-dulur. Pandeglang kondisi infrastrukturnya paling buruk seBanten. Pandeglang pelayanan kesehatannya paling buruk seBanten. Itu fakta. Mau percaya atau tidak, Perbup nomor 70 tahun 2023 diberlakukan pada bulan Februari 2024. Apa? Kenaikan tarif dasar umum layanan BLUD di puskesmas dari Rp6.000 sekarang menjadi Rp12.000. Alasannya saya pikir untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat untuk kesehatan. Tapi nyatanya tidak. Landasannya adalah Perda nomor 4 tentang pajak dan retribusi daerah. Artinya untuk apa Perbup nomor 70 tahun 2023? Untuk meningkatkan PAD. Bagi saya itu sesuatu yang naif. Mendongkrak PAD dari orang miskin yang sedang sakit. Kalau mau mendongkrak PAD, pantai kita paling panjang seBanten. Dari ujung Matahari Carita sampai ke Pulau Tinjil dan Deli yang ada di Cikesik sana itu milik Pandeglang. Kenapa tidak itu yang didongkrak? Kita bisa bayangkan orang yang datang ke pantai itu pasti sehat dan bawa duit, sungguh pun tidak kaya. Tapi lihatlah orang yang datang ke puskesmas, dia dipastikan miskin dan dalam keadaan sakit. Teangan jelemana saha anu sugih gering asup ke puskesmas, gak akan kita temukan kecuali untuk cari oksigen untuk pertolongan pertama. Selebihnya dibawa ke rumah sakit yang bagus kualitas pelayanannya. Ibu bapak sekalian, itulah penyebabnya kenapa saya katakan Pandeglang itu masih terpuruk. Sehingga visi saya adalah bangkit, maju, dan mandiri. Misinya salah satunya tidak ada dalam 3 pasangan lainnya. Tidak ada giroh semangat untuk memerangi korupsi dan pungli. Padahal itu persoalan pokok di Pandeglang salah satunya. Betapa tidak? Dengar-dengar setoran proyek. Orang ingin mengurus adminduk saja, ti jagat Sorongan Cibaliung, ti jagat Nungarana, daerah selatan itu, ya, termasuk daerah Cikesik misalnya, Cikiruh Wetan,
Apalagi masuk lagi ke sana, ada yang namanya daerah yang disebut dengan Tanjungan. Air bersih saja di sana harus beli 10.000 per jerigen. Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pelayanan adminduk yang murah, sementara ongkos di Jagat wilayah selatan ke sini nggak cukup 100-200 ribu, itu pun nitip juga kepada aparat desa. Kenapa zaman secanggih ini, teknologi sudah hebat, kita harus menyentralisir adminduk? Semestinya administrasi kependudukan itu kita distribusikan ke kecamatan-kecamatan, sehingga dulur-dulur orang nu di Cikesik datang ke Cikesik, nu di Sumur datang ke kecamatan Sumur, di Cibaliung, di Cimanggu, di Bitung dan sebagainya, itu ke kecamatan masing-masing, nggak usah ke Plaza Pandeglang. Itu udah efisien. Dan di situ ruang-ruang yang namanya pungli sangat terbuka. Ya, jadi persoalan korupsi ini besar di kita. Kalau Allah mentakdirkan saya, kita tidak ada yang tahu siapa di antara 4 pasangan ini yang akan ditakdirkan Allah menjadi bupati. Ketika Allah mentakdirkan Uday Suhada jadi bupati, saya punya skenario sebagaimana bayangan seorang Fitron tadi. Saya ingin kumpul bersama Forkopimda, penegak hukum. Saya ingin kumpul dengan para pejabat. Saya ingin kumpul dengan para pengusaha. Saya ingin kumpul dengan teman-teman jurnalis. Dulur-dulur, Bupati Napo iya kula. Saya ingin nanya, para pejabat baru gak imam ente boga. Salaki pemajikan anak dalahar ente dahar. Bisa sekolah anak-anak? Saya pasti jawabannya iya. Para pejabat ya, karena gajinya, tunjangan jabatannya, saya kira cukup. Ketika tidak mengedepankan keserakahan, saya yakin cukup. Saya tanya lagi kepada para pengusaha, dulur-dulur, iya orang boga APBD 2,7 triliun saja kurang lebih APBD Pandeglang. Karena siapapun bupatinya yang akan terpilih, kalau kita hanya mengandalkan 2,7 triliun itu, sampai lebaran monyet pun yang namanya jalan, infrastruktur jalan itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan. Maka harus out of the box, cara berpikirnya keluar. Jangan seperti APBD orang cukup, tidak akan cukup. Apalagi itu 60%-nya dipotong oleh belanja rutin dan pegawai. Hanya sisa 40%, ekuivalen dengan 1,1 triliun rupiah terdistribusi di sekian SKPD atau dinas. Ada pekerjaan, misalnya CV itu dapat pekerjaan, maka perusahaan itu yang harus melaksanakan. Gak boleh di sabkon jual-jual. Itu yang pertama. Kedua, ketika terdengar kadis, kabid, kabag atau siapapun pejabat di awal ngurusin kontrak, udah minta setoran, laporkan ke aing, mau dingkekeun, hari tak keneh yang diganti. Harus begitu kalau ingin memerangi korupsi dan pungli. Karena persoalan besar di kita itu. Enggeus mah leutik, dijual di sabkon. Maka apa? Penegakan hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya agar melahirkan rasa keadilan di tengah-tengah rakyat Pandeglang. Ibu bapak sekalian, ini sesuatu yang serius. Tentu kita bisa boleh beriang gembira, tetapi yang kita pertaruhkan adalah 1 juta lebih rakyat Pandeglang. Nasib rakyat Pandeglang 5 tahun ke depan akan tergantung kepada diantara 8 orang ini. Nah, salah satu tadi yang dikutip oleh Ketua Bawaslu, bahwa Pandeglang salah satu daerah yang rawan money politik. Eksplisit disebutkan oleh beliau. Mari kita didik rakyat kita. Dulur-dulur, salila iya, ketika saya tanya misalnya ngobrol dengan warga, dapat duit pada saat hari H itu atau menjelang hari H berapa rupiah? Bakal sugih mual orang lamun nerima duit 50.000? Jawabannya tidak. Atau bahkan kita akan lebih miskin dari kondisi yang sekarang ketika tidak menerima 50.000 itu? Jawabannya juga enggak. Apalagi kalau kita pilah, kita breakdown, bagi 50.000 itu selama 5 tahun. Hanya 25 rupiah saja harga 1 suara per hari. Betapa murahnya harga kita. Ibu bapak sekalian, maka ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk melakukan pendidikan politik.
Kita jangan hanya sekedar jargon-jargon jujur, adil dan segala macam. Jangan hanya lip service gitu, tapi memang harus sesungguhnya, sebenarnya. Kenapa? Jangan sampai 5 tahun ke depan rakyat Pandeglang itu diberikan contoh yang buruk lagi. Cukup sudah, kita perbaiki sekarang. Saya ingin fair dengan siapapun berkontestasi, berkompetisi, merogoh hati rakyat. Jangan dengan money politik. Sebab selain jelas hukum agamanya jelas, hukum negaranya jelas, tapi tadi dikatakan 50.000 rupiah itu kalau selama 5 tahun dibagi hanya 25 rupiah per hari. Contoh, saya saking inginnya jadi bupati, saya minjem duit ke seseorang, minjem duit untuk money politik 50 miliar misalnya, karena kagok amat dibeli ku saya per suara 100.000 rupiah, 50 miliar. Apakah akan balik modal itu selama 5 tahun? Saya jamin tidak. Kalau hanya mengandalkan gaji dan tunjangannya, tidak akan kembali. Satu-satunya cara ketika saya minjem duit 50 miliaran misalnya, kemudian saya terpilih oleh rakyat, untuk mengembalikan modal itu satu-satunya cara saya harus merampok uang rakyat lagi. Korupsi lagi. Tidak ada cara lain. Saya tidak menemukan teori apapun untuk mengembalikan modal politik yang saya sebut tadi, kalau hanya mengandalkan gaji dan tunjangan. Apalagi pasangan saya dan Pujianto sudah berikrar, sudah membuat kontrak politik, bahwa kalau Allah meridhoi kami menjadi pemimpin di Pandeglang, seluruh gaji dan tunjangan jabatan kami akan kami berikan ke anak-anak yatim piatu di Pandeglang. Ibu bapak sekalian, visinya adalah bangkit, maju dan mandiri. Misinya bagaimana menyediakan layanan dasar saja dulu. Cek rakyatnya, kami tidak butuh yang lain, cukup jalan kami perbaiki, layanan kesehatan ulah doang pais pasung monyong. Selesai. Gitu loh. Bukan disuapin rakyat itu diinginkannya. Wajar saudara-saudara kita di Cibaliung terutama ingin memisahkan diri menjadi kabupaten tersendiri. Karena apa? Karena mereka jauh dari pelayanan publiknya. Saya sampai ke jagat yang namanya Kuta. Jadi di Pandeglang bagi ayah Kuta, tapi Kuta Karang bukan Kuta Bali. Aksesnya ke sana luar biasa, ancul-anculan ajur. Kalau itu dikelola dengan baik, maka saya yakin akan punya dampak positif bagi masyarakat. Maka programnya pun saya sudah tidak lagi ditulis-tulis. Bagaimana perbaiki jalan, bagaimana pelayanan kesehatan bisa lebih baik, bagaimana layanan dasar pendidikan kita di tingkat TK, SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten, bagaimana ekonomi di pedesaan bisa menggeliat tidak dikuasai oleh Bang Emok. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya, katanya Pandeglang kota santri, maka berikanlah perhatian kepada santri agar tadi lahir entrepreneur dari kalangan santri. Yang keenam apa? Bumikan semangat untuk melawan korupsi dan pungli. AKBP, anti korupsi dan berantas pungli. Itu salah satunya. Yang selanjutnya, untuk bagaimana agar Pandeglang ini bisa kembali sebagai lumbung pangan. Dulu sebelum Provinsi Banten berdiri, Pandeglang ini salah satu andalannya lumbung pangan Jawa Barat. Tapi kenapa sekarang setiap akhir panen yang datang letter T kendaraan, letter T yang datang ke Pandeglang membawa bahan bakunya ke wilayahnya, diolah sedemikian rupa, dikemas menjadi pandan wangi, rojo lele, balik deh ke orang dengan harga yang tinggi, tapi petaninya tetap terpuruk, petaninya tetap miskin. Itu yang harus kita pikirkan bersama berikutnya. Yang tidak kalah penting soal meritokrasi birokrasi. Tempatkan seorang pejabat itu bukan karena kedekatan, tapi karena kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya, track recordnya. Gitu loh. Jangan mentang-mentang si A teman saya dekat saya, akhirnya ditempatkan di dinas mata air. Berhubung jauh dengan saya ditempatkan di dinas air mata. Nggak boleh begitu, ya kan? Itu fakta. Nggak boleh lagi terdengar tadi jual beli jabatan. Buat apa? Gitu loh. Jadi termasuk juga soal bagaimana kita ke depan agar yang namanya Pandeglang itu bisa terang.
Percaya atau tidak, setiap malam kita datang ke alun-alun Pandeglang itu remang-remang. Saya punya program, salah satunya adalah Pandeglang Terang. Tidak kalah penting pula soal bagaimana merevitalisasi yang namanya BUMD. Kenapa BUMD? Saya bingung gitu loh. Piraku elehku embo-embo nu di pasar gitu, ngajualan daun cau bae, menang untung balik. Ini BUMD, badan usaha, mestinya untung. Nu aya rugi bae. Makanya tempatkan orang yang profesional. Nggak perlu juga, nggak harus juga dia seorang PNS. Tempatkan seorang profesional, anak muda yang punya kreasi. Itu saya yakin akan menghidupkan yang namanya BUMD. Ya. Bagi investor, saya setuju industri, tapi awas. Pandeglang industrinya tidak boleh industri kimia. Pandeglang harus industri hijau. Dari hulu ke hilirnya, karena kita nggak boleh merusak alam. Ya. Satu hal lagi, kita belum memberi perhatian kepada para pengurus masjid dan musola, termasuk numandian jenazah. Karunya eta, guru-guru ngaji di lembur mah sudah diberi perhatian, tapi pemandi jenazah, nungurusan musola, nungurusan masjid di kampung, bukan Masjid Agung di Pandeglang, dia gede duitnya. Ya, banyak uangnya kalau di sana. Tapi kalau yang di kampung-kampung, orang baik getilok nyapuan masjid atau musola, kita harus perhatikan mereka. Ya. Dan tidak kalah penting yang terakhir adalah soal bagi hasil antara Pemkab dengan Pemdes, yang sekarang baru 10%, harus dinaikkan agar mereka bisa menggeliat. Itulah visi, misi, dan program unggulan saya. Ibu bapak sekalian, kita masih ada waktu 2 bulan. Yuk kita jaga bareng-bareng. Kita didik rakyat kita, jangan bodohi rakyat kita. Kita didik biar melek. Sebab masa depan Pandeglang akan tergantung pada tanggal 27 November nanti. Dan kita para pelakunya kedepankan etika moral dan etika agama, selain tentu saja peraturan perundangan yang berlaku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ibu bapak sekalian. Insya Allah saya dan Pujianto komitmen akan terus menjaga kebersamaan dengan para calon-calon lain. Yang terakhir, Allah tadi mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin ada perubahan. Maka inilah saatnya kita bangkit, maju, dan mandiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.